Informasi dari beberapa teman, program ini udah sangat viral di Bandar Lampung dan Istiqomah alhamdulillah sudah masuk tahun ke-5 ini Mas Adam. Karena memang sumber dananya itu benar-benar dari masyarakat, kembali ke masyarakat. Nanti kamu kelak jadilah anak yang bermanfaat buat orang banyak. Nah, pesan itu mungkin yang memang melekat dan akhirnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di podcast Cermat, Cerita Masjid. Tempat kita ngobrol santai seputar kemasjidan dan juga bagaimana peran masjid untuk peradaban umat. Alhamdulillah kita masuki hari yang baru dan tentunya bintang tamu yang spesial juga baru, Insya Allah telah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Edi Purwanto sebagai Ketua Takmir Masjid An-Nur Gunung Terang, Bandar Lampung. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adam. Kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah khair. Kayaknya lebih baik dipanggil Mas saja sih. Wah. Karena saya masih muda. Boleh. Kayaknya biar lebih akrab ya Mas Adam ya, Mas saja ya. Ya, Masya Allah. Berjiwa muda terus ya Mas ya. Masya Allah. Mas Edi Purwanto, biasa dipanggil Mas Edi aja ya? Ya, Mas Edi. Oke. Sebagai Ketua Masjid An-Nur Gunung Terang. Kenapa kita mengundang Pak Edi? Mas Edi. Mas Edi. Lupa terus saya, Pak. Saya lupa terus. Mas Edi ya, Mas Edi. Karena alhamdulillah dari tim kami meriset bahwasanya Masjid An-Nur Gunung Terang ini memiliki sebuah apa itu namanya Pak? Program ya Pak ya. Salah satu program sosial yang mencakup sosial ya, mengajak masyarakat sekitar untuk mempermudah masyarakat sekitar di bagian ekonominya gitu ya Pak ya, Masya Allah, memberikan teras masjid berbagi. Nama programnya Teras Masjid Berbagi Masjid An-Nur Gunter. Masjid An-Nur Gunter. Itu kira-kira berbagi apa aja nih Pak? Mas. Ya, makasih Mas Adam. Jadi cerita sedikit terkait dengan program kami yang bisa dibilang, tapi bukan saya yang bilang sih sebetulnya. Justru saya dapat informasi dari beberapa teman. Program ini udah sangat viral di Bandar Lampung dan Istiqomah alhamdulillah sudah masuk tahun ke-5 ini Mas Adam. Udah 5 tahun ya Pak. Ya. Di program ini waktu itu lahir di era COVID-19. Kita mulai di awal tahun 2020 sampai hari ini alhamdulillah masih berjalan. Nah, seperti itu. Masya Allah. Berarti memang teras masjid berbagi ini sudah istiqomah dijalankan ya, udah lebih 5 tahun. Terus yang dibagi apa aja nih Pak? Ini Mas, ada beras mungkin ya? Ya, jadi kalau yang kita bagi itu paket sembako. Nah, tapi kalau untuk jenisnya, karena ini programnya semacam kayak dari masyarakat kembali ke masyarakat, Mas Adam, seperti itu. Jadi sumber dananya dari mana? Saya tanya duluan nggak apa-apa ya. Jadi saya bercerita. Nggak apa-apa, boleh Mas. Terkait program ini, karena memang sumber dananya itu benar-benar dari masyarakat kembali ke masyarakat. Ya semacam kayak subsidi silang seperti itu. Jadi memang program ini sudah berjalan hampir, ini masuk tahun ke-5. Jenis sembakonya apa aja? Jenis sembakonya itu apa aja yang dikasih dari masyarakat, kita bagikan kembali ke masyarakat. Gitu. Jadi di situ juga ternyata kita dapat banyak pelajaran. Saya di awal-awal tahun 2020 itu bahkan saya sampai terharu sedikit. Ya sampai berkaca-kaca karena ternyata perkara terkait dengan berbagi itu enggak harus mampu. Ya, jadi berbagi itu enggak harus kaya. Ya, buat teman-teman, jadi ternyata konotasi berbagi itu memang sesuatu orang yang mau membagi. Jadi nunggu kaya dulu ya. Ya, jadi nggak harus nunggu kaya. Jadi kemarin di awal-awal 2020 tuh kita sampai kami justru para pengurus, para pelayan Masjid An-Nur itu dapat pelajaran penting, bahkan yang kami anggap layak dibantu malah justru membantu. Seperti itu Mas. Jadi kemarin ada yang di 2020 itu melekat banget di awal-awal Covid, masyarakat kita umumkan lewat toa masjid
bahwa kita punya program baru dan disambut baik. Bahkan ada ibu-ibu yang memang sudah tak bersuami, sudah tua, datang dengan bangga membawa tempe, datang dengan bangganya karena beliau petani, memetik hasil sayuran di kebunnya seperti daun singkong, mereka bawa ke masjid dengan rasa bangga, ikut berpartisipasi untuk program teras masjid berbagi Masjid An-Nur. Seperti itu. Jadi memang Masjid An-Nur tidak mengeluarkan kas untuk program ini. Jadi program ini murni dari masyarakat kembali ke masyarakat. Seperti itu Mas Adam. Yeah. Apakah itu Mas yang ngasih itu selalu berupa bahan pokok makanan atau ada yang berupa uang juga Mas? Ya. Jadi kalau sampai hari ini program ini masih berjalan, ada yang ngasih dalam bentuk uang, ada yang dalam bentuk telur, ya sembako lah ya, sembako termasuk sayur mayur lah seperti itu, beras juga. Nah, uang dalam bentuk uang itu memang kita kelola biasanya untuk menutupi, karena kan ini ya Mas Adam ya, ketika pekan ini belum tentu sama dengan pekan depan, seperti itu. Jadi ketika pekan ini agak surut, nah kita keluarkanlah anggaran yang dari masyarakat dalam bentuk uang itu, kita belikan beras atau kita belikan telur seperti itu. Oh ya, berarti ketika mungkin agak kurang itu ya Mas ya, yang ngasih di minggu-minggu depannya, jadi yang nutup pakai uang. Donatur yang memberi dalam bentuk uang. Nah itu kita kelola untuk dibelikan sembako lagi ya Mas ya. Dibelikan sembako lagi. Tetap sembako itu. Ya. Seperti itu Mas Adam. Itu pemirsa, langsung ke intinya sebenarnya kita nih ya Mas ya, yaitu tentang program unggulan sebenarnya di Masjid An-Nur ini, teras masjid berbagi sampai masuk berita, Masya Allah Mas ya. Ya, bahkan sedikit cerita lagi ya Mas Adam ya. Boleh. Saya terlalu banyak cerita, saya melebihi hostnya ini kayaknya. Gak apa-apa. Ya. Saya senang. Ya, saya ingat di 2020 masih di era COVID. Jadi foto saya itu sempat beredar di kota, sempat viral. Sampai ke saya itu saya dapat kiriman dari Pak Camat waktu itu, salah satu camat Langkapura yang menjabat pada saat itu, saya dikirim dan sudah diteruskan berkali-kali foto saya itu. Ada tulisannya tuh di WA. Iya, di WA itu ada tulisannya, diteruskan berkali-kali. Saya pikir udah viral di kota. Tapi enggak apa-apa karena memang program itu pemerintah juga punya program waktu itu di era COVID itu namanya program social distancing. Jadi kita itu memang dipaksa untuk menjaga jarak, dipaksa untuk mengurangi fitrah kita selaku manusia yang memang makhluk sosial, seperti itu. Jadi tapi di kami malah saya selaku salah satu pengurus dengan teman-teman yang lain itu mengumpulkan massa seperti itu Mas. Jadi ya akhirnya kami dapat teguran, tapi Pak Lurah, Pak Camat pada saat itu karena programnya baik, kami dapat didukung. Ya alhamdulillah dikasih pengertian, dan akhirnya kita tetap taat dengan aturan pemerintah, dan alhamdulillah programnya sampai hari ini masih tetap berjalan. Ya, seperti itu Mas Adam. Berarti memang awal mula program ini dibuat karena udah masuk COVID, sebelum COVID Mas? Masuk era COVID. Jadi ketika COVID itulah program ini terakhir. Itu di awal. Kita benar-benar mulai itu di awal 2020. Ya, karena melihat mungkin ya Mas ya, langsung sulit ekonomi ya, apalagi misalnya orang-orang yang masyarakat yang berjualan setiap harinya udah nggak bisa berjualan lagi. Jadi mungkin itu ya yang mendasari adanya program ini ya Mas. Ya, jadi emang awalnya karena semua dibatasi, akhirnya ya mungkin semua merasa sulit dalam hal ekonomi, bahkan keluar rumah aja nggak boleh gitu kan. Kita mau makan makanan produk orang pun nggak yakin, karena di situ masih memang dari himbauan pemerintah untuk nggak boleh bersosial ya, memang dibatasi lah sosial kita itu. Seperti itu Mas Adam. Masya Allah. Jadi memang melihat situasi ya Mas ya. Karena COVID, orang-orang banyak kehilangan pekerjaan. Ya, terutama kepala keluarga ya, mungkin yang memang menengah ke bawah apalagi ya. Yang menengah ke atas juga sulit, apalagi yang menengah ke bawah gitu ya Mas ya. Insya Allah. Itu ya awal mula ternyata teman-teman dari COVID
2019 kemarin. Iya, melahirkan program di Masjid An-Nur dan alhamdulillah berjalan sampai dengan hari ini. Iya, walaupun COVID-nya udah hilang, programnya berjalan. Programnya tetap ya. Iya. Masya Allah, istiqomah Mas ya. Alhamdulillah. Itu ya tentang teras masjid berbagi. Tadi kita sudah diberitahu bahwasanya aliran dana atau sumbernya itu bukan dari kas masjid ya, tapi dari masyarakat itu sendiri ya. Ternyata walaupun di awal-awal mungkin banyak yang COVID, sulit untuk memberikan, tapi ternyata ada aja. Malah yang pekerjaannya sebagai petani gitu ya, masih banyak memberi gitu ya. Insya Allah. Itu tadi teman-teman tentang teras masjid berbagi yang sampai viral di berita juga Mas ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu yang menjadi motivasi semoga bagi para takmir masjid lainnya. Insya Allah. Kalau boleh tahu Mas, udah berapa tahun diberi amanah sebagai ketua takmir masjid? Masya Allah. Sebetulnya di 2022 saya melanjutkan kepengurusan yang terdahulu sampai dengan hari ini. Jadi kalau berarti dulunya sebagai wakil ya Mas ya? Saya sebelumnya jadi wakil, jadi wakil. Sebelumnya lagi di era COVID itu saya masih jadi JIS. Masih di Kabid JIS, tapi saya bukan mengetuai, saya anggota dari JIS Zakat Infak Sodako waktu itu. Ini karena salah satu program dari programnya Zakat Infak Sodako sebetulnya ini lahirnya dulu. Gitu Mas Adam. Itu ya akhirnya berarti baru 3 tahun ya Mas ya? Ya. Masuk tahun ketiga. Ya. Sebagai ketua takmir masjid waktu itu pemilihannya bagaimana Mas? Musyawarah? Iya, melalui musyawarah. Sebetulnya kita ini di era ini kan melanjutkan kepengurusan yang sudah ada, karena di sebelumnya itu memang saya wakil tapi hanya berjalan 1 tahun. Qadarullah memang takmir yang terdahulu tuh sudah lumayan usia, jadi dengan berbagai macam kesibukan dan mungkin kelelahan di usia, jadi mendelegasikan kita sebagai ketua masjid itu dirapatkan oleh teman-teman pengurus seperti itu Mas Adam. Masya Allah, alhamdulillah terpilih Mas Edi ya sebagai ketua. Kemudian banyak ya Mas ya program-program di Masjid An-Nur, bukan hanya teras masjid berbagi ya. Saya lihat kemarin kan alhamdulillah Mas ya, saya diundang juga untuk menyaksikan langsung ya. Menyaksikan langsung dan merasakan langsung ya. Masya Allah, gimana rasanya Mas Adam? Masya Allah, mantep lah. Apalagi makan gratis ya Mas. Masya Allah. Diundang untuk mengikuti kegiatan bukber ya, puasa sunnah Senin Kamis ya. Senin Kamis itu rutin ya Mas ya. Alhamdulillah. Kayaknya itu memang lagi-lagi dari bantuan ibu-ibu mungkin ya yang masak ya Mas ya. Iya. Yaitu program sudah berjalan, kalau tidak salah masuk tahun ketiga. Program buka puasa sunnah Senin Kamis itu ya hampir sama, karena kami terbiasa ketika memiliki program, jadi program itu kita kita kembalikan ke jamaah. Jadi ketika kita punya program, kita tawarkan ke jamaah, kita tawarkan ke donatur, seperti itu. Jadi nanti seperti apa hasilnya ya disesuaikan dengan kemampuan. Sehingga kita mudah ketika teman-teman punya ide, pengen punya program apa untuk Masjid An-Nur, nggak apa-apa kita buat, nanti rapnya berapa nilainya, apakah nanti mampu atau kita tawarkan ke donatur, karena memang masjid berdiri sampai hari ini murni dari swadaya masyarakat. Seperti itu Mas. Masya Allah. Dari bahu membahu masyarakat sekitar Masjid An-Nur ini sendiri ya Mas ya, untuk memakmurkan masjid. Masya Allah. Itu tadi salah satu lagi programnya bukber Senin Kamis. Kemudian banyak ya Mas ya, saya tuh ngelihat di itunya Mas, di TV digitalnya itu kan ada tulisan ada kajian. Banyak ya, seminggu tuh kayaknya 3 kali 4 kali Mas. Kita ada kajian Ahad subuh. Kita ada bahasa Arab untuk bapak-bapak di hari Sabtu pagi. Masya Allah, bahasa Terus Arab. Kita ada tadabbur Quran di hari Rabu subuh. Terus kita ada pembacaan surat Al-Kahfi di Jumat pagi. Nah, itu semuanya setelah selesai acara kita
makan atau ngopi bareng di teras masjid dengan jamaah seperti itu, Mas. Apa nggak betah gitu ya, Mas ya? Orang kayaknya ke masjid terus nih kalau ada makan, ada konsumsi gitu ya, habis acara kan, Masya Allah. Nah, terus ada TPQ juga ya, Mas, yang sedang dibangun. Ya. Jadi gimana tuh, Mas? Prosesnya ya. Nah, itu kembali lagi di era kami kemarin, alhamdulillah awal kami dilantik selaku pengurus masjid. Terus kita diamanahkan tanah seluas waktu itu 200 meter, Mas. 200 meter di seberang jalan Masjid An-Nur. Dari pewakaf memohon untuk dijadikan tempat untuk pembacaan Quran seperti itu. Jadi untuk belajar mengajar Al-Quran seperti itu. Untuk anak-anak? Iya, untuk anak-anak. Tapi nanti juga akan dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan majelis ilmu. Iya, untuk yang lain. Jadi nggak terpaku hanya untuk TPG, tapi secara spesifik memang untuk TPG. Itu kemarin lagi proses finishing. Masya Allah. Boleh promosi? Boleh, silakan. Ya, buat teman-teman semua yang ingin ikut program amal jariah, insya Allah. Jadi Masjid An-Nur sedang proses pembangunan gedung TPQ 3 lantai yang membutuhkan dana sekitar 1,6 miliar. Ya, alhamdulillah ini sudah tinggal finishing, tinggal beberapa item. Kita mau bikin lantai granit, terus railing tangga, jendela-jendela, itu beberapa item lah, Mas. Siapa tahu nanti teman-teman yang menonton channel masjid, karena ini juga kaitannya dengan masjid ya, Mas ya. Iya. Jadi boleh saya promosi ya. Boleh. Ya, mudah-mudahan ini juga menjadi wasilah buat teman-teman yang menonton yang ingin membantu program kami terkait dengan masjid atau mau ikut beramal jariah pembangunan gedung TPQ. Boleh nanti datang langsung ke Masjid An-Nur. Di situ di sholat 5 waktu insya Allah kami selalu ada. Gitu, Mas. Mungkin nanti kita kasih nomor rekening ya. Sakit. Boleh. Atau ada kiris ya mungkin, Mas ya. Kayak zaman-zaman ya. Kiris ya. Nggak mau ribet, pengen nge-scan langsung bisa gitu ya. Insya Allah. Itu ya, Mas Edi. Banyak sekali ternyata program-programnya yang unggul. Itu tadi ada teras masjid, ada rutinan setiap minggunya, ada kajian ilmu, ada setiap malam atau sore, Mas, anak-anak mengaji di situ. Ba'da sholat asar. Ba'da sholat asar ada anak-anak mengaji gitu ya. Setiap hari gitu, Mas ya. Iya. Senin sampai hari Jumat. Senin sampai Jumat. Terus juga ya semua kalangan ya. Ada bisa untuk kajian ada bapak-bapak dan ibu-ibu. Untuk sorenya ada anak-anak. Nah, yang anak mudanya nih, Mas. Apakah udah ada kegiatan rutin khusus untuk anak mudanya apa gimana, Mas? Kalau untuk anak muda kita ada tasin di setiap hari Jumat malam Sabtu. Mas Adam kalau mau ikut gabung di program kita tasin. selalu pengen ikut kalau ada gitu-gitu. Kan dekat juga ya, Mas ya. Sebetulnya enggak jauh kalah. Masjid dengan Masjid An-Nur enggak terlalu jauh, Gunung Terang. Nah, seperti itu. Siap. Hari Jumat. Ya, pada sholat maghrib. Ba'da maghrib. Malam Sabtu. Masya Allah. Ada habis itu ada makan-makan juga, Mas. Ngopi bareng nanti kita. Ngopi bareng. Masya Allah. Gitu ya, Mas ya. Ternyata semua kalangan ya, dari anak-anak hingga dewasa ya, orang-orang sepuh juga ya. Kita di Masjid An-Nur setelah membuat program-program untuk semua kalangan gitu ya, untuk bisa memakmurkan masjid tentunya. Masya Allah sekali, Mas Edi. Saya juga sempat ngobrol-ngobrol sebelum kita ngobrol di podcast ini ya, Mas ya. Mas Edi ini dulunya seorang ketua RT ternyata. Bahkan sampai sekarang ini udah periode kedua, Mas. Jadi sampai 2027 saya masih menjabat selaku RT. Mungkin itu salah satu yang memudahkan saya untuk dekat dengan masyarakat. Nah, jadi kita punya program masjid dekat dengan masyarakat. Nanti mungkin bisa lihat langsung teman-teman Sentra Masjid kalau mau lihat program-program kita. Seberapa dekat sih Mas Edi ini dengan masyarakat, warga seputaran Masjid An-Nur? Sangat dekat ya, di program Teras Masjid Berbagi.
Bahkan saya ada cuplikannya kalau Mas Adam mau masukkan dalam konten YouTube-nya. Boleh, nanti kita minta videonya, nanti kita masukin ya. Insyaallah program teras masjid berbagi. Insyaallah. Seperti itu. Itu ya, karena alhamdulillah menjadi ketua RT dekat dengan masyarakat, mungkin itu ya salah satu yang mempermudah ya untuk bisa menjalankan program-programnya ya di Masjid An-Nur Gunung Terang. Yang terpenting memang punya teman-teman yang luar biasa. Ya. Jadi saya tuh punya teman-teman pelayan masjid yang di usia sangat produktif. Teman-teman tuh masih di usia yang sangat produktif dan mereka itu mau ikut berjibaku untuk melayani jamaah sekalian. Itu yang luar biasa. Dan sebetulnya teman-teman saya memang malah yang justru yang luar biasa. Dengan berbagai macam kesibukan yang luar biasa, mereka mau meluangkan waktu untuk melayani jamaah seperti itu, Mas. Masya Allah. Ya. Tetap dengan kesibukannya masing-masing. Ya, tetap dengan kesibukannya masing-masing. Ada yang kerja, ada yang mereka rata-rata di pemerintahan, tapi mau melayani jamaah seperti itu. Itu yang luar biasa. Masya Allah. Itu mungkin ya. Jadi teman-teman atau masyarakat di sekitar Masjid An-Nur ini di sela-sela kesibukan mencari nafkah di siang hari mungkin ya tetap menyempatkan waktu, menyempatkan pikirannya ya, untuk bisa membantu menyukseskan program-program yang ada di Masjid An-Nur Gunung Terang. Masya Allah. Itu tadi ya perjalanan dari Pak Edi. Tapi saya pengen flashback nih. Iya, gimana Mas? Mas Edi. Siap. Saya lupa terus ya. Mas ya udah. Mas ya. Mas Edi. Alhamdulillah kita sekarang mungkin melihatnya istiqomah ya teman-teman Mas Edi ini dalam memakmurkan masjid tentunya ya. Tapi saya pengen tahu nih Mas, kan semua yang terjadi kepada pribadi kita sekarang itu adalah hal-hal yang terjadi di masa lalu gitu ya Mas. Nah, saya pengen tahu waktu Mas Edi kecilnya tuh gimana sih? Kira-kira apa sih yang diajarin sama orang tuanya Mas Edi ini sampai bisa memunculkan rasa keinginan untuk memakmurkan masjid itu, Mas Edi? Boleh. Saya agak sensitif kalau terkait dengan apa nasihat orang tua saya untuk diri saya. Jadi saya nanti nangis saya Mas. Ini udah berkaca-kaca nih. Aduh. Karena kadang emang orang tua saya, bapak terutama sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah terangkan dan lapangkan kuburnya. Amin. Jadi saya ingat nasihat dari bapak saya sendiri terkait dengan pribadi saya. Nanti kamu kelak jadilah anak yang bermanfaat buat orang banyak. Nah pesan itu mungkin yang memang melekat dan akhirnya dia nggak mengajarkan tentang bagaimana untuk menjadi orang kaya, tapi bapak saya itu mengajarkan gimana caranya bisa bermanfaat buat orang banyak. Alhamdulillah bapak saya sudah meninggal, tapi pesannya masih saya jalankan sampai hari ini. Jadi saya alhamdulillah dengan jalur mungkin dunia per-RT-an terus sampai di menjadi salah satu pelayan Masjid An-Nur, itu mungkin salah satu cita-cita orang tua saya untuk bisa bermanfaat buat orang banyak. Itu Mas. Alhamdulillah. Itu pesan orang tua. Gimana? Masya Allah sekali teman-teman ya, cerita dari Mas Edi. Ternyata memang sejak kecil sudah ditanamkan ya nasihat bahwasanya nggak dikasih tahu ya caranya biar jadi orang kaya Mas ya. Tapi pokoknya jadi orang yang bermanfaat bagi sekitar, orang banyak. Masya Allah. Itu ya Mas ya, dari orang tua gitu ya Mas ya. Sejak kecil sudah ditanamkan mindset untuk menjadi bermanfaat, bukan menjadi yang orang yang kaya atau sebagaimana yang Masya Allah. Itu ya tadi teman-teman, ternyata masa kecil Mas Edi juga dipenuhi dengan nasihat-nasihat baik oleh orang tuanya, sehingga di hari ini Mas Edi bisa istiqomah dalam meneguhkan atau menjalankan nasihat dari orang tua, dari ayah Mas ya. Dari ayah, untuk bisa bermanfaat bagi banyak orang. Insyaallah. Itu tadi. Kemudian Masjid An-Nur Gunung Terang ini telah berdiri berapa lama nih Mas? Kalau boleh tahu. Kalau untuk spesifik di tahunnya sih mungkin saya enggak begitu ingat. Tapi saya itu ini Mas Adam, memang dari usia 5 tahun saya sudah di Gunung Terang, di seputaran Masjid An-Nur itu. Jadi saya ini ceritanya dari murid TPA sampai menjadi Risma, sampai sekarang menjadi salah satu pelayan masjid. Ya Allah.
Gitu. Kalau yang saya ingat itu masjid dari mulai awal berdiri itu, yang saya ingat kecil saya itu masjid masih pakai kubah gentong, terus berubah menjadi masjid yang terbangun sudah lumayan layak, sampai ini pergantian yang ketiga. Kalau yang saya ingat ya Mas, ini ketiga ini yang masjid yang seperti Mas Adam kemarin lihat. Itu. Udah megah sekali sekarang. Ya, alhamdulillah. Ini berkat para donatur juga. Masya Allah. Tapi itu ya Mas ya, tentunya perjalanannya itu ya dari masjid yang dari apa adanya mungkin dulu dari bahan awalnya yang sebenarnya tidak nyaman sebenarnya. Awalnya ya seperti itu. Tapi akhirnya banyak orang berdatangan ke sekitar Masjid An-Nur, gotong royong gitu ya Mas ya, untuk membangun masjid. Insya Allah. Dari umur 5 tahun ya Mas ya. Berarti sebelumnya dari mana Mas? Kalau boleh tahu? Kalau asalnya orang tua dari ini Jawa Mas. Jawa Tengah. Iya. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Berarti lahir di Jawa Tengah Mas ya? Iya. Umur 5 tahun pindah di Gunung Terang saya tahun 89. Iya. 8889. Berarti emang mengikut ayah berarti? Iya, sama orang tua di sini. Sama orang tua. Iya. Di bawah orang tua, merantau. Merantau di Lampung, di Bandar Lampung. Iya. Masya Allah. Sekarang udah anak berapa Mas? Dua. Yang pertama sekelas 1 SMP ini di pondok di Pagelaran. Yang kedua masih SD kelas 5. Di SD negeri apa SD mana? Apa sekolah Quran? Sekolah Quran di Gunung Terang, seputaran Gunung Terang. Masya Allah. Ibnu Katsir namanya. Tetap di situ ya Mas. Iya, nggak mau jauh kayak anaknya. Yang di Pagelaran itu di Jawa bukan? Apa yang di Pagelaran Pringsewu. Pringsewu ya. Pagelaran Pringsewu. Pondok Al-Hidayah. Boleh ya nyebut merek ya? Boleh. Kita kalau sekolahnya pondoknya bagus ya, pesalahnya kita rekomendasikan gitu ya Mas ya ke teman-teman masjid. Iya. Alhamdulillah anak 2, istri 1 ya Mas ya. Istri baru 1. Jangan nambah lagi. Iya, cukup 1. Masya Allah. Berarti tinggalnya nggak jauh ya dari Masjid An-Nur? Ya, hanya 1 gang dari Masjid An-Nur. Saya pengen lah nanti silaturahmi ke rumahnya. Boleh. Ke rumah atau ke tempat ini jualan saya nanti. Dekat depan rumah juga tempat jualannya. Nah, jualan apa nih Mas? Saya tukang gorengan, tukang ayam geprek. Waduh. Sama tukang taman. Nah, saya ngelihat story WA-nya tadi pagi ya Mas. Gitu. Masya Allah. Ini lagi di kebun mana nih Mas Edi? Ternyata taman Masjid An-Nur. Iya. Saya bisa membuat taman. Jadi buat teman-teman yang mau mempercantik rumahnya, bisa ke kita, namanya Edigo Garden. Bisa datang. Tukang taman gue internasional. Masya Allah. Berarti ke luar negeri udah jualannya? Kita masih lokalan rencananya. Itu ya Mas ya, adalah doa itu. Iya, motivasi. Motivasi, Masya Allah. Gitu ya, teman-teman bisa multi talent berarti ya Mas Edi ini ya. Selain memakmurkan masjid, menjadi ketua RT dan juga punya usaha ayam geprek dan juga taman. Masya Allah. Gitu ya teman-teman ya. Jadi tetap produktif, tetap memakmurkan masjid. Masya Allah sekali ini Mas Edi. Kemudian, nah sebenarnya kalau kita ngobrolin program-program tuh nggak semuanya sepakat gitu ya Mas ya, mungkin ya dengan program-program yang kita jalankan di masjid. Terutama yang program-program yang membutuhkan banyak dana. Gitu ya, betul. Ini kan kalau kita lihat tadi ada buka bersama setiap Senin Kamis, kemudian ada teras masjid berbagi, ini tentunya membutuhkan dana ataupun operasionalnya gitu ya Mas, yang cukup membutuhkan biaya gitu. Nah, kira-kira nih Mas, yang saya tanyakan adalah tantangan-tantangan dalam menjalani program-program yang sudah dibuat gitu Mas. Kira-kira apa aja? Ya, kalau ngomongin tentang program dan semua nggak semua cocok atau nggak semua suka karena memang menguras kas masjid. Seperti itu biasanya sih yang membuat nggak cocok tuh karena menguras kas masjid. Tadi di pertengahan pembicaraan kita yang saya sampaikan terkait dengan Masjid An-Nur mungkin sedikit berbeda atau mungkin juga sudah umum ya. Jadi ketika kita mau punya program itu memang
itu kita tawarkan ke warga atau ke jamaah seputaran Masjid An-Nur atau warga yang jamaah yang ikut sholat 5 waktu di Masjid An-Nur. Nah seperti itu. Ya memang tantangannya banyak Mas, bahkan apalagi awal-awal program besar itu ya teras masjid berbagi Masjid An-Nur itu memang program yang luar biasa besar, karena memang kita itu Mas setiap pekan 350 sampai 400 orang yang datang ke Masjid An-Nur di pelataran Masjid An-Nur. Nanti mungkin sesekali boleh sidak, kalau ini dikira hoak, boleh sesekali sidak di hari Ahad. Setelah kajian Ahad subuh itu kita programnya teras masjid berbagi. Jadi kalau Mas Adam bayangin aja, dengan satu paket itu kalau dinominalkan 20.000 kali 400 artinya kan sudah 8 juta. Iya kan? Kurang lebih di angka itu. Kalau setiap pekan kali 4 pekan dalam satu bulan, artinya satu program yang itu aja udah berapa masih harus terkuras. Masya Allah. Tapi kita memang punya pola, ya tadi yang saya sampaikan, karena qadarullah alhamdulillah saya lahir dari tengah-tengah masyarakat. Saya RT tadi itu mungkin itu salah satu yang mudah untuk mengajak menggerakkan warga seputaran untuk ikut berpartisipasi untuk program-program sosial khususnya. Seperti itu Mas. Masya Allah. Itu tadi ya, jadi ya sebelum membuat program ya udah dimusyawarahkan dulu ya. Kita musyawarahkan, kita buat rapnya, anggarannya kira-kira sekitar berapa gitu kan. Jadi gitu. Kedepannya yang kalau nggak setuju ya nggak bisa, udah setuju sebelumnya ya. Masya gitu. Allah. Ya kalau tantangannya selalu ada. Oh ya, gitu. Ini mic-nya. Oke, siap. Boleh. Masya Allah. Iya. Nah itu tadi ya. Ternyata memang sudah dikonsepkan terlebih dahulu programnya, dirapatkan, dikasih RAB-nya sekian. Jadi ya kalau udah sepakat semua tetap dijalankan. Kalau ada yang protes di tengah-tengah di jalannya ya udah nggak bisa gitu ya. Biasa kalau protes. Sebelumnya kan udah setuju gitu ya. Jadi kita udah ada plan ya, kalau udah setuju ya udah tetap harus jalan, harus tetap selesai gitu ya Mas. Programnya, Masya Allah. Itu tadi ya beberapa program yang ternyata tantangannya itu tadi ya, mungkin pada saat rapatnya mungkin tantangannya ya Mas ya. Ketika banyak isi kepala yang menyatukan visi misinya ya kan. Jadi ya mungkin ada sedikit perdebatan gitu ya Mas ya, untuk mencarikan program yang tepat tentunya di Masjid An-Nur Gunung Terang ini, insyaallah. Itu tadi tantangannya teman-teman ya, memang semua niat baik aja tetap ada tantangannya, apalagi niat jahat ya. Tentunya pasti banyak tantangan, dan alhamdulillah tetap istiqomah menjalankannya selama lebih kurang 5 tahun ini ya. Alhamdulillah. Untuk bukber Senin Kamis itu udah 3 tahun. Udah masuk tahun ketiga. Alhamdulillah. Dan kajian-kajiannya kalau saya itu ada 4 kali ya Mas ya, berarti ya 4 kali dalam seminggu. Itu langsung tetap berjalan ya. Alhamdulillah masih berjalan. Teras masjid berbagi ini tiap minggu berarti Mas ya? Iya, tiap minggu. Bahkan Ramadan ini kita lanjut, nggak libur. Full. Masya Allah. Itu tadi ya, semoga menjadikan berkah ya bagi warga sekitar dan juga para pengurus Masjid An-Nur Gunung Terang. Masya Allah. Kemudian saya ini nggak baca ini sebenarnya teman-teman ya. Saya ini ngalir aja nih. Tapi ini menjadi itu saya aja guides untuk nanyain apa lagi ya. Nah itu kan tadi telah disampaikan program tantangan-tantangan. Nah akhirnya apa yang dampaknya gitu Mas bagi masyarakat sekitar? Apakah mereka lebih senang lagi ke masjid atau gimana gitu Mas? Dampak ke masyarakat. Justru ya itu memang salah satu tujuan atau dampak dari program-program yang ada itu memang supaya masyarakat senang, supaya jamaah itu nyaman di masjid itu, supaya rame lagi, tambah makmur gitu kan. Ini bahkan nanti kalau Mas Adam di Ramadan ini masih di Bandar Lampung, kita coba ikut program kita di malam 27 itu biasanya kita ini udah viral Mas, ini udah tahun kedua, mau masuk tahun ketiga, kambing guling. Iya, jadi biasanya sampai tumpah di pelataran Masjid An-Nur. Itu untuk sahur makan sahurnya di malam ke-27.
Itu juga lumayan viral, itu program sudah masuk tahun masuk ketiga. berita lagi nggak Mas itu Mas? Belum tahu itu Belum nanti. Ya? Nanti kita masukin sendiri. Boleh kalau teman-teman. Iya. Jadi sahurnya pakai kambing guling itu Mas ya? Iya. Masya Allah. Kita pakai apa untuk menarik ya semata-mata kita lakukan bukan untuk dalam rangka bermewah-mewahan, tapi ya bentuk syukur kami, syukur kami terhadap jamaah yang memang selalu support program-program di Masjid An-Nur Gunung Terang. Gitu Mas. Apalagi ya memang suasananya itu malam-malam terakhir di bulan suci Ramadan ya Mas ya. Malam ke-27. Kita dengan menjaga api semangatnya itu tetap menyala ya dengan program-program seperti itu mungkin ya Mas ya. Ngajak makan sahur bersama gitu ya. Dan menunya itu nggak main-main gitu ya Mas ya. Kambing guling. Nah, berarti kambing gulingnya itu dipotong apa beli gitu Mas? Jadi kita beli. Kita aja. beli nanti dimasak dengan apa? Memang kita ada tim juga, tim dapur yang membantu. Nanti kita sajikan sudah dalam bentuk kambing guling. Jadi digulingnya di pelataran masjid, Mas. Jadi kalau Mas ada mau hadir atau teman-teman tim yang lain boleh. mau ikut program ini, terbuka buat teman-teman semua yang mau ikut program ini. Sebentar lagi Ramadan. Jadi kalau mau ikut di itikaf di Masjid An-Nur di 10 malam terakhir, silahkan datang. Datang aja, boleh dengan istrinya kalau mau nih, atau anak-anaknya, karena Masjid An-Nur juga masjid yang ramah dengan anak. Belum ya Mas Adam ya, mudah-mudahan segera ya. Amin. Ya, gitu. Masya Allah. Tadi itu ya di malam ke-27 ada spesial ya, makan sahurnya itu kambing guling. Kira-kira ngabisin berapa kambing tuh Mas biasanya? Tahun lalu total 4 kambing. Tapi nggak semua diguling, ada yang ada sisanya. Iya, ada yang dimasak dalam bentuk lain. Iya. Kalau total kambingnya ada 4 tahun kemarin. Mudah-mudahan tahun ini bisa 7 Mas. Amin. Ya kembali. Dari mana Mas sumber dananya? Ya dari masyarakat, dari donatur. Kita tawarkan, mau nggak ikutan program ini gitu. Seperti itu Mas. Masya Allah. Itu tadi ya. Program-programnya memang sangat-sangat bagus ya kalau saya ngelihatnya ya. Masya Allah, saya juga menjadi salah satu saksi langsung ya, saksi nyata melihat kemarin tuh rame ya. Gimana rasanya kayak di bulan suci Ramadan ya? Iya. Jadi, puasa sunnah Senin Kamisnya ya. Jadi bulan suci Ramadan tuh bukan hanya sebulan ya, berarti ya. Setiap tahun, sepanjang tahun itu serasa bulan Ramadan, Masya Allah. Tapi itu tadi ya Mas, mungkin saya kembali ke kas masjid tadi ya. Saya masih ingin bertanya. Itu kan penasaran ya? Berapa sih kas masjid di An-Nur gitu ya? Enggak ya. Itu yang pengen saya tanyakan kan, itu kan banyak mungkin warga yang khawatir gitu kalau kas masjidnya habis gitu ya Mas. Padahal kan mungkin kalau saya baca bukunya Ki Kusnadi ya, di buku Strategi Memakmurkan Masjid, dia itu harus 0 emang kas masjidnya. Jadi kas masjid tuh ya untuk keperluan atau program-program masjid itu harus habis gitu. Nah, tapi banyak orang tuh takut gitu ya Mas ya. Kalau habis duit kas itu, uang kas itu ya takut untuk kedepannya tuh gimana. Padahal kan ya namanya masjid, kalau kita yakin pasti jamaah itu terus berdatangan memberikan infak terbaiknya gitu ya Mas. Nah, itu gimana nih Mas? Apakah masih ada gitu ya Mas yang khawatir di Masjid An-Nur? Baik, justru kemarin di awal kepengurusan kami yang terakhir, jadi malah kas minus Mas. Kalau Joko Karyan dengan kas 0, kita kas minus. Tapi alhamdulillah masih bisa berjalan. Seperti tadi yang disampaikan, nggak khawatir kah ketika banyak program nanti sumber dananya dari mana, atau menguras kas sehingga kasnya habis. Sebetulnya malah kita harus meyakini bahwa kita selaku pelayan rumah Allah, jadi ya itu pasti ada campur tangan Allah di situ Mas. Jadi alhamdulillah, walaupun pernah sampai untuk pekan depan atau bulan depan kita harus bayar listrik, karena listrik masjid lumayan besar gitu. Jadi ya kita tawarkan, kita colek, kita ketok orang-orang yang kita anggap mampu untuk bantu program masjid, untuk mengatasi kekurangan pembayaran listrik. Ya alhamdulillah, tapi berjalan. Dan sampai hari ini
Programnya tambah banyak. Tambah banyak, bukan berhenti ya Mas ya? Bukan berhenti. Masya Allah. Alhamdulillah malah programnya tambah lagi. Masya Allah. Seperti itu. Pertolongan Allah ya. Yakin. Kan itu memang rumahnya Allah, pasti ya Allah bantu untuk memakmurkannya. Masya Allah. Tadi mungkin saya lupa, bukan Masjid Joko Kahyan kalau Ki Kusnadi itu, Masjid Al Falah di Sragen. Masya Allah. Itu ya. Nah, tema utama podcast ini sebenarnya mengajak masjid-masjid itu melek teknologi. Jadi kita itu sekarang sekarang itu ada Society 5.0 ya, sudah peradaban 5.0 itu mengandalkan teknologi itu ya Mas. Nah, di Masjid An-Nur ini saya ngeliat kemarin udah cukup banyak ya, ada teknologi CCTV udah ada, terus juga jam sholatnya udah pakai TV, kemudian banyak gitu ya, yang terus juga dari arsitekturnya juga, Masya Allah, saya parkirnya di basement Mas ya. Iya, di basement. Nah, itu kira-kira udah ada dari lama gitu Mas ya, basement. Di era pembangunan yang terbaru, jadi selesai pembangunan itu di 2018, jadi ya terfungsikannya kurang lebih di 2018 lah sampai hari ini. Itu khusus untuk parkir motor gitu ya, bawah ya Mas? Iya, karena waktu itu dapat penambahan penambahan tanah wakaf dari keluarga pewakaf yang terdahulu nih, Masya Allah. Jadi ketika kita mau bangun masjid, kita tadinya berpikir gimana nanti parkirnya, tapi ternyata dapat tambahan dari pewakaf waktu itu. Jadi di belakang semakin luas ya, basement itulah Mas yang sekarang jadi penambahan. Jadi dari luasan masjid yang terdahulu. Jadi semakin ke sini masjidnya tambah besar, parkirnya tambah luas ya. Tujuannya kembali untuk kenyamanan semakin banyak jamaah. lagi, iya, kenyamanan jamaah dan semakin banyak lagi tentunya yang bisa hadir di Masjid An-Nur. Ya, harapannya seperti itu. Masya Allah, itu ya teman-teman bisa, bukan kayak mall aja yang bisa ada basement ya, masjid juga bisa Mas ya. Masjid bisa ada Masya basement. Allah, itu yang buat saya kagum gitu kemarin. Ini ada basement ya ternyata ya. Nyaman Mas. Masya Allah, nyaman sekali. AC-nya itu AC dari mana tuh Mas? Yang dari atas ya? Iya, kita pakai AC sentral. Oh, itu namanya AC sentral. Jadi nggak mau kalah dengan mall. Iya, udah kayak mall bener itu Mas ya. Dingin ya Mas ya? Dingin bener itu, saya kedinginan loh, apalagi di luar hujan semalam Mas ya. Masya Allah. Tapi tetap hangat karena suasananya yang Masya Allah. yang begitu banyak anak-anaknya, anak orang tuanya, anak-anak mudanya yang jadi imam itu masih muda ya Mas saya ingat ya, Masya Allah. Ustadznya masih muda udah menjadi imam, udah ngajar anak baca Quran, Masya Allah, sangat-sangat makmur ya kalau saya ngelihat di Masjid An-Nur Gunung Terang ini. Semoga bisa menjadi itulah Mas ya. Contoh dan juga motivasi bagi teman-teman masjid takmir masjid lainnya di seluruh Indonesia ya. Masya Allah. Jadi kita membuat atau mendesain masjid itu senyaman mungkin agar makin banyak yang datang, makin banyak yang berdonasi juga untuk bisa melebarkan, menyamankan dan juga hadir untuk memakmurkan masjid itu sendiri. Masya Allah. Nah, tadi ke teknologinya ya, saya lupa nih nanya tentang teknologinya tadi. Saya ngeliat baru ada Instagramnya udah aktif, tapi ternyata yang megang masih bapak-bapak ya teman-teman. Iya. Masya Allah. Kita memang belum punya tim khusus untuk digitalnya. Jadi memang itu masih dikelola dengan seadanya sebetulnya itu Mas. Masih kita kelola dengan seadanya. Ada Instagram itu ya masih belum benar-benar dikelola. Dari tim yang khusus gitu belum. Jadi kita ya pengurus saja yang kira-kira bisa ambil gambar nanti di share video, upload ya. Ya seperti itu sih, masih ala kadarnya lah Mas. Kalau untuk teknologi mudah-mudahan nanti setelah ini kita bisa lebih melek teknologi, melek medsos seperti itu. Medsos ya. Karena emang ya gitu Mas, mungkin ya salah satu untuk menyebarkan dakwah di masjid adalah dengan dakwah juga di sosial medianya, dengan mungkin ada live streaming, kajian kan seminggu 4 kali gitu ya Mas ya. Jadi mungkin kalau kita ada live streamingnya bisa ditonton oleh orang lain di luar sana yang jauh gitu ya Mas ya. Itu bisa menyebarkan dakwah kita bukan hanya di sekitaran masjid tapi ke seluruh dunia malah Mas ya. Itu dia. Itulah kekuatan teknologi ya teman-teman ya. Semoga ya tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit ya sebelum podcast, pengen ada pelatihan ya
karena di sentra masjid juga nih Mas, bukan hanya menjual perlengkapan masjid seperti karpet, ini ada parfum, ada vakum, ada dan lain sebagainya, tapi juga kami sadar bahwasanya pendidikan untuk para takmir untuk memakmurkan masjid itu juga penting Mas. Jadi kami ada program berupa kegiatan seminar kemasjidan atau sarasehan ya. Kita datang ke masjid-masjid di perkecamatan ya. Kemarin alhamdulillah ada di Kabupaten Pringsewu kita datangi Mas untuk mengadakan sarasehan ya, pelatihan-pelatihan bagi para takmir masjid di sekitar Pringsewu. Nah, jadi mungkin next bisa ke boleh Gunung Terang. Boleh. bahkan Mas Anur siap menjadi tempatnya lah seperti itu. Iya. Mungkin nanti bisa diundang di masjid-masjid seputaran atau satu kecamatan Anggapura bisa juga Mas. Kecamatan atau satu kelurahan Gunung Satu kelurahan bisa nanti ya. Bisa ya kita kolaborasi lagi bisa, Mas ya. Jangan sampai next time. Jangan sampai silaturahmi kita berhenti di sini, silaturahim kita, tapi harus lanjut ke depan agar bisa merasakan lebih banyak kebermanfaatan. Amin. Insyaallah. Itu tadi ya tentang program dari sentra masjid juga, teman-teman bisa untuk mengadakan kegiatan sarasehan bagi masjid-masjid yang ada. Bukan hanya di Lampung ya, kita pengennya ya seluruh Indonesia Mas ya. Kita bisa datangi untuk bisa memberikan sedikit ilmu mengenai kemasjidan tentunya, terutama ya yang kita titik beratkan adalah di teknologinya gitu ya. Kita memanfaatkan teknologi, memanfaatkan sosial media untuk lebih banyak menyebarluaskan dakwah kita di masjid-masjid. Insyaallah itu ya. Insyaallah. Untuk kedepannya bisa tetap langsung itu ya silaturahim dengan acara-acara yang kita akan buat nanti ya Mas ya. Insyaallah. Amin. Mungkin itu ya Mas ya. Oke, terima kasih. Udah cukup lama, cukup banyak kita mengulik tentang Masjid An-Nur Gunung Terang ini. Next mungkin kita bisa mengundang masjid-masjid yang ada di sekitaran ya Mas ya. Mudah-mudahan. Ya, kita mungkin minta nomor kontaknya Mas ya. Mungkin kita bisa tanya-tanya lagi mengenai program-program unggulan mereka yang tentunya bisa menjadi motivasi bagi masjid-masjid lainnya di seluruh Indonesia tadi. Masya Allah. Mungkin itu ya Mas ya. Kita cukupkan podcast kita pada sore hari ini. Alhamdulillah di luar ternyata terang pemirsa. Beberapa hari ini hujan terus di sore hari di Bandar Lampung ini Mas ya. Nah, mungkin ini jodoh kita untuk bisa podcast dipermudah ya Mas. Dipermudah untuk bisa memberikan ilmu-ilmunya tentang kemasjidan untuk masjid-masjid teman-teman semua. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Mas Edi atas waktu. Terima kasih juga atas undangannya Mas Adam dari Sentra Masjid. Mohon maaf mengganggu waktunya. Selalu. Amin. Gak apa-apa. Banyak waktu saya. Masya Allah. Kalau kata tim riset kami banyak keluar kota nih Mas. Masya Allah. Iya. Ngapain tuh Mas? Next time aja kayaknya biar kita diundang lagi. Sekalian bocorin ada satu program lagi yang belum kita sampaikan, mungkin nanti di lain kesempatan. Boleh. Insyaallah kita juga masih membuka diri untuk diundang kembali. Namanya Bank Beras Masjid An-Nur. Tapi mungkin next time kita menyentuh di beberapa RT di seputaran Masjid An-Nur. Iya, mungkin next time ya Mas ya. Siap. Kayaknya memang pengen diundang lagi Mas. Ya, sengaja nggak dipelurkan semua biar penasaran. Boleh, Masya Allah. Kita tunggu ya episode selanjutnya bersama Mas Edi lagi, Masjid An-Nur Gunung Terang. Terima kasih semua teman-teman yang telah menyaksikan dan mendengarkan podcast Cermat Cerita Masjid namanya ya Mas ya. Kita memang cerita soal kemasjidan. Jarang-jarang ya podcast yang cerita kemasjidan ya Mas ya. Nah, mungkin ini bisa jadi salah satu media untuk teman-teman semua belajar soal bagaimana program-program yang ada di masjid, kemudian tantangan-tantangannya, dan juga ya semoga bisa diimplementasikan di masjid-masjid teman-teman pemakmur masjid lainnya di seluruh Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Adam. Boleh saya minum ya? Minum Mas.